Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 24 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kembali dari Pembuangan. Firman Tuhan terambil dalam Esra pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkat ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Rilaya, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk bangsa Israel yang kembali dari pembuangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari kitab Esa tentang daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan setelah melewati masa-masa sulit. Bagaimana bangsa Israel kemudian ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dibawa ke Babel, dipekerjakan, dijadikan budak, dan dengan seluruh kepentingan-kepentingan yang namanya penguasa, dan juga nasib orang-orang yang sebagai orang yang terjajah, sebagai orang yang kemudian dikuasai oleh pihak lain. Sahabat seperjalanan, kembali dari pembuangan, kita melihat di dalam Esra pasal kedua bagaimana kemudian dijelaskan dengan sangat rinci tentang daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Bersama dengan siapa kembali dari pembuangan? Dikatakan bersama dengan Zerubabel. Zerubabel adalah cucu dari Raja Yoyakim yang memimpin pulang ke tanah air, yaitu Yerusalem, Yehuda, dan kota-kota sekitarnya. Kemudian ada catatan dengan Nehemia sebagai nabi, kemudian ada Seraya sebagai panitera Daud, dan ada disebut juga Mordechai sebagai pahlawan Yahudi yang juga pulang. Dalam bagian firman Tuhan kita melihat di dalam pasal kedua kepada ayat-ayat seterusnya, disebutkan sekian banyak jumlah yang sangat tertulis dengan sangat rinci. Bani Paros 12.172, Bani Sefaka 370.000, Bani Arah 775.000, Bani Pahat 12.800 orang, dan seterusnya. Sedemikian rinci. Sahabat seperjalanan silakan membaca di dalam Esra pasal yang kedua, catatan Alkitab bagaimana orang-orang yang kemudian kembali ke dalam, kembali kepada ke tanah air mereka, Yerusalem, Yehuda, dan kota-kota sekitarnya. Sahabat seperjalanan, kemudian juga dikatakan setelah dalam catatan tersebut, setelah mereka pulang, mereka berjuang untuk kembali membangun kembali bait Allah. Kemudian mereka mengumpulkan persembahan sukarela dan akan membangun rumah Allah kembali pada tempat yang semula. Kemudian dilakukan juga penugasan agar mereka bisa punya kehidupan beribadah sebagaimana awal mulanya. Imam-imam dikumpulkan, orang Lewi, para penyanyi, kemudian para penunggu pintu gerbang. Kemudian juga ada catatan tentang pakaian daripada imam, yaitu Urim dan Tumim. Itu yang menggambarkan tentang terang dan juga terang yang sempurna. Adalah sebuah hiasan yang dipakai di dalam dada imam besar dalam bentuk batu permata. Ada catatan yang sangat rinci juga aspek-aspek yang lainnya. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari di dalam catatan kembali dari pembuangan? Pelajaran pertama yang kita melihat bahwa setiap orang itu akan mengalami sebuah proses perjalanan hidup yang berbeda-beda. Mungkin setiap kita masing-masing juga mengalami secara pribadi. Pernahkah kita mengalami rasa dibuang, rasa dijajah, sebuah kehidupan yang berbeda dari harapan kita? Benar-benar seakan-akan mimpi, sesuatu yang baik berubah menjadi buruk tiba-tiba. Seakan-akan semuanya gelap. Di masa-masa itulah kemudian menjadi sebuah ujian iman. Kita bertanya berulang-ulang, Tuhan, mengapa masa-masa sulit itu terjadi ke dalam setiap kehidupan kami masing-masing? Tetapi ada masanya kita tidak dibuang, tapi kita kembali dari pembuangan. Tuhan mengembalikan kita ke tempat semula. Tuhan mengembalikan kita kepada keadaan semula. Bukankah gambaran ini juga berbicara tentang Ayub, yang dia sedang dalam kondisi baik-baik saja hidup, tiba-tiba dia dirampas segala sesuatunya, termasuk juga anak-anaknya.
yang meninggal di rumah yang sedang melakukan pesta. Kemudian ternaknya, lalu kemudian penjaga ternaknya, sampai kemudian tersambar oleh api yang datang dari langit, meninggal sedemikian rupa. Itu seakan-akan gelap semuanya, seakan-akan tidak percaya. Dan kita bertanya, di mana Tuhan yang sesungguhnya yang aku percaya? Pertanyaan itu diucapkan oleh Ayub. Pertanyaan yang sama juga diucapkan oleh bangsa Israel tatkala mereka dibuang dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Sahabat seperjalanan, itulah kisah hidup, lika-liku, jatuh bangun, suka dan duka. Setiap orang mengalami sebuah perjalanan yang sama. Tatkala kita mengalami proses seakan-akan terbuang, seakan-akan gelap, seakan-akan semuanya tiada harapan lagi, maka biarlah kita boleh mempercayai bahwa memang Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, namun ada tujuan dan pembelajaran iman yang Tuhan izinkan. Tatkala kita mengalami masa-masa sulit, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena ditinggal meninggal orang yang kita cintai, yang tiba-tiba Tuhan panggil dengan peristiwa yang berbagai macam, karena sakit penyakit, mungkin karena kecelakaan, bahkan juga ada beberapa orang yang karena kasus perampokan, lalu saudara kita yang terkasih itu dibunuh oleh peristiwa perampokan, atau karena peristiwa kebakaran, atau karena peristiwa kecelakaan baik di udara, darat maupun di laut. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, yang namanya musibah, yang namanya persoalan hidup. Namun kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang kita yang mengasihinya. Di dalam proses itulah yang kita harus lakukan, bukan mengeluh, bukan protes, tapi memahami Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan di dalam setiap peristiwa yang masa-masa sulit, seperti bangsa Israel dibawa ke Babel, ke dalam pembuangan. Dan ada peristiwa kita pun belajar bagaimana Tuhan akan mengembalikan bagian-bagian yang hilang, bagian-bagian yang sulit, bagian-bagian yang berat. Tuhan akan gantikan dengan pengalaman yang manis. Tuhan akan gantikan dengan pertolongan, penghiburan, dan kekuatannya. Sahabat seperjalanan, waktu kita berbicara tentang perjalanan hidup iman, maka sesungguhnya tatkala kita sudah bersama dengan Tuhan, kita tidak bertanya untuk mempertanyakan Tuhan, tapi kita bertanya apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Saya akan ulangi kembali, kita tidak bertanya untuk mempertanyakan Tuhan, tapi kita bertanya apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Maka akan ada berkat, ada hikmat Allah yang kita dapatkan, ada pertumbuhan iman, ada kekuatan, ada penghiburan yang kita dapatkan untuk kita mengalami pemulihan dan semakin pandai dan semakin bijak untuk memahami kehendak Tuhan di balik masa-masa sulit. Kita mengalami pembuangan seperti bangsa Israel, dan ada masanya Tuhan akan mengembalikan kita dari pembuangan kepada tempat yang semula, bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Kita mempercayai rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada peristiwa yang tidak baik terjadi di dalam dunia ini, karena kita sedang ada di dalam dunia yang tidak sempurna, yang juga dunia yang penuh dengan dosa. Biarlah kita terus belajar, kita boleh kembali dari pembuangan, itu janji Tuhan, dan jangan menjadi hidup orang-orang yang terus mengeluh tentang apa yang Tuhan harapkan yang kita pelajari dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.